Perempuan yang mempunyai pengetahuan, wawasan tentang toleransi akan menurunkan nilai-nilai tersebut kepada anak dan keluarga. Tentu saja ini sangat bermanfaat dan sangat penting untuk menciptakan harmoni terutama di masa depan. Kami mengkampanyekan tentang sikap undang prasangka, tidak saling mengejat satu agama dan yang lainnya, dan yang paling penting berusaha untuk mengkampanyekan bahwa semua agama itu baik dan sama-sama ciptaan Tuhan. Sri Kandi Lintas Iman itu berawal dari sekelompok perempuan yang diundang untuk mengikuti lokakarya bagi perempuan lintas iman tahun 2015, jadi 9 tahun yang lalu ya. Itu pada bulan Agustus diundang oleh Ibu Wiwin, atau kami biasa manggilnya Teh Wiwin, sebagai fellow dari KAISID. Dan dari dari lokakarya itu, dalam tindak lanjut kami bersepakat, waktu itu saya jadi bagian peserta, kami bersepakat untuk nggak boleh nih berhenti di sini gitu ya, karena waktu itu kami bisa ketemu bareng, udah prasangka, belajar bareng, terus kita lanjut dengan kunjungan ke rumah-rumah ibadah, terus tapi kita butuh nama nih gitu ya, jadilah Sri Kandi Lintas Iman, itu awalnya, dan ya berlanjut sampai saat ini, puji Tuhan 9 tahun bertahan. Yang bergabung di Sri Kandi Lintas Iman, syarat utamanya satu aja sih, perempuan gitu ya, karena memang ini bukan organisasi ya, komunitas untuk perempuan, dan agamanya kalau secara data sih ada semua ya, dari 6 agama plus kepercayaan, tetapi nggak semuanya bisa aktif, nggak semuanya bisa selalu aktif ya. Paling banyak tetap Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada yang Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, Penghayat kami juga punya, ada anggota di situ. Kalau bergabung kami menetapkan pakai rekrutmen, jadi open rekrutmen. Jadi nggak yang setiap saat gitu ya orang bisa bergabung, tapi kami bikin open rekrutmen. Sampai saat ini sudah 4 kali. Kenapa kami bikin open rekrutmen, nggak langsung setiap orang bisa bergabung, bukan karena kami eksklusif, enggak, tetapi supaya dari open recruitment itu ada tahapan-tahapan seperti focus group discussion, kemudian onboarding dengan materi-materi yang berkaitan dengan gender, dengan perempuan, dengan lintas iman, dengan kondisi keberagamaan. Tujuannya supaya ketika sudah jadi anggota itu satu frekuensi. Tantangan untuk membangun solidaritas lintas iman untuk bisa melindungi hak perempuan, kalau di antara kami sendiri melihat tantangan terbesar sebenarnya adalah pola pikir di antara teman-teman sendiri, di antara para pemeluk agama sendiri, yang belum tentu semuanya punya pandangan yang setara tentang perempuan. Belum tentu semuanya punya kerangka berpikir yang sama tentang perempuan. Nah, masing-masing agama itu sebenarnya ya punya ajaran yang baik, menempatkan perempuan dalam posisi yang baik, tapi kadangkala atau bahkan sering bagi sebagian orang, sebagian kelompok ya, apa yang diajarkan itu nggak selalu sama dengan yang idealnya. Kemudian juga adanya kecenderungan patriarki, mengagungkan laki-laki atau memposisikan laki-laki lebih di depan begitu ya, sehingga perempuan terabaikan. Nah, ini yang sebenarnya jadi tantangan ya, karena perempuan sendiri belum tentu punya pandangan yang setara gender, belum tentu punya pandangan yang menghargai perempuan gitu ya, dan itu kadangkala itu karena ajaran dari agama, praktik di dalam agama atau kepercayaannya sendiri, sehingga ya itu jadi tantangan untuk bersama-sama berproses merombak hal itu. Bagi saya sebagai orang Kristen, Natal adalah kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat, Tuhan yang menjadi manusia. Dan itu adalah tanda bahwa Tuhan sungguh peduli kepada manusia, Tuhan sungguh solider kepada manusia sampai dia jadi manusia. Saking pedulinya mau menyelamatkan manusia, menebus manusia dari dosa-dosa. Nah, dari perspektif relasi lintas iman, solidaritas ini yang
penting gitu ya, karena Natal itu Tuhan menjadi manusia dalam solidaritasnya, dalam relasi lintas iman juga solidaritas dan kepedulian ini sesuatu yang penting. Karena kalau kita bicara kehidupan sehari-hari, tantangan-tantangan sebagai manusia, nggak ada bedanya kok, apapun agama, apapun imannya, kita menghadapi tantangan yang sama. Kita sama-sama menghadapi kemiskinan, sama-sama menghadapi krisis lingkungan dan lain sebagainya, maka solidaritas satu dengan yang lain itu sangat penting. Mari di saat Natal ini kita hayati betul sukacita atas lahirnya Sang Juru Selamat, atas Tuhan yang menjadi manusia dalam solidaritasnya. Dan mari kita terus-menerus gaungkan solidaritas di antara kita dengan perbedaan yang ada, di tengah keberagaman yang ada, tetap saling solider, tetap saling peduli, dan dengan demikian melangkah ke depan bersama di dalam Tuhan.